ini benar-benar teman-teman di UMKM anggota aja sudah posisinya udah ngeluh gitu, mereka nggak bisa jualan gitu. Jadi mereka hanya mendapatkan masukan yang misalnya warga sekitarnya saja beli. Ya, sementara itu pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Aku Mandiri menyambut baik langkah strategis pemerintah menstabilkan ekonomi pasca kerusuhan aksi demonstrasi. Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Aku Mandiri, Hermawati Setiorini berharap kondisi ekonomi Indonesia bisa tenang dan bangkit di mana imbas dari aksi demonstrasi banyak pelaku usaha yang mengalami kehilangan pendapatan. Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan stabilitas gejolak dinamika sosial dan ekonomi perlu didukung 100%. Pasalnya dengan situasi yang kondusif, ekonomi bisa berjalan dengan stabil. Prabowo benar-benar bisa memulihkan ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Ini benar-benar teman-teman di UMKM anggota aja sudah posisinya udah ngeluh gitu, mereka nggak bisa jualan gitu. Jadi mereka hanya mendapatkan masukan yang misalnya warga sekitarnya saja beli. Nah itu kecuali, apalagi maaf nih, nggak cuma pelaku usaha kecil, yang menengah pun karena mereka di restoran gitu, di mall, mereka kan sekarang pada menghindar untuk ke tempat-tempat ramai itu. Nah itu saya berharap sekali Pak Prabowo bisa, pemerintah ya khususnya, nggak cuma Pak Prabowo ini, karena seluruh lapisan pemimpin kebijakan yang membuat kebijakan baik DPR gitu, baik MPR, baik pimpinan di kementerian masing-masing untuk berbenah diri, menyembuhkan luka dari rakyat Indonesia khususnya yang berdampak kepada ekonomi. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia, nampaknya mostly dibuka menguat dengan Nikkei dibuka menguat 0,46% di level 42.383. Kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,16% ke level 4.282. Kemudian Kospi Korea dibuka menguat 0,73% di level 3.166 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,11% di level 25.587. Baik, untuk saham-saham pilihan, Mas Henry, kita akan langsung bahas secara verbal begitu ya. Saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini apa saja, Mas Henry? Untuk saham-saham yang saya rekomendasikan, pertama di sini ada MTEK ya Mas ya. Namun di sini kita rekomendasi cenderung untuk buy on weakness atau beli di bawah saja untuk MTEK. Kita lihat MTEK sebenarnya sekarang berada pada fase uptrend dan disertai saya lihat ada akumulasi yang relatif signifikan oleh market. Nah, kita melihat MTEK juga berada di atas EMA 20, 50 dan 200. Oleh karena itu saya rekomendasikan untuk buy on weakness untuk MTEK. Baik, MTEK secara harga terakhir menarik ya untuk langsung dimasuki ya, atau Anda mungkin merekomendasikan untuk nunggu terdiskon terlebih dahulu kemudian baru masuk atau seperti apa? Kalau MTEK saya melihatnya di harga kisaran sekarang relatif menarik, namun risknya nih relatif besar ya Mas ya. Karena kita lihat uptrend-nya yang terjadi itu selama 3 bulan terakhir udah cukup signifikan. Nah, mungkin buy weakness atau trading cepat aja. Di harga sekarang menurut saya adalah harga yang cukup menarik untuk MTEK sih. Baik, dari MTEK kita bergeser ke saham pilihan lain, silakan Mas Henry. Selanjutnya kita lihat ada energi Mas ya. Energi juga menurut saya relatif menarik saat ini ya. Kita lihat dari beberapa pola-pola yang terjadi baik secara teknikal maupun flow yang ada cukup menarik. Teknikal kita lihat uptrend pergerakannya di atas EMA 20, 50 dan 200 dan juga kalau saya melihat di sini dari flow asing ya, nampak asing melakukan akumulasi untuk saham energi itu sendiri. Oleh karena itu saya rekomendasikan untuk spekulatif buy untuk saham energi Mas di situ Mas. Baik, saham energi direkomendasikan buy untuk menengah ke panjang atau untuk pendek saja, Mas Henry? Untuk energi cenderung menengah ke panjang atau swing ya. Untuk swing pun cenderung menarik. Saya menantikan untuk saham energi apabila dia itu sebenarnya kembali pullback ke atas level 590 ya. Ada potensi untuk energi akan mulai penguatan lanjutan ke level 640. Namun kalau misal 600 tidak tertembus atau 590 tidak tembus, menurut saya
kita bisa beli di harga diskon untuk energi di harga kurang lebih 520 dan stop loss di harga apabila breakdown level 500 untuk energi. Baik, dari energi kita ke saham pilihan lain, silakan Mas. Saham pilihan lain di sini mungkin saya melihat ada Antam ya Mas ya. Ya, Namun Antam di sini cenderung untuk hold atau sell on strength sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita lihat harga komoditas cenderung relatif menguat signifikan. Pergerakannya ini sideways dan kemarin diakumulasi lumayan signifikan juga. Kita lihat baik asing maupun investor lokal juga cukup antusias untuk melihat Antam karena memang secara fundamental Antam di semester pertama kemarin mempunyai kinerja yang relatif ciamik jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya ya. Saya melihat untuk Antam secara long term swing ya, bulanan atau long term masih ada potensi ke level 3.600 hingga 3.700 untuk swingnya. Namun secara jangka pendek sebenarnya saya melihat level 3.400 terlebih dahulu yang harus terjadi berkuat untuk Antam. Dan baik. stop lossnya di level 3.000 ke bawah. Oke, satu lagi Mas Henry untuk saham pilihan dari Anda. Satu lagi di sini saya melihat ada saham eh SMGR Mas, Semen Gresik. Nah, Oke, semen Gresik di sini saya melihatnya dari perspektif technical view aja ya Mas ya. Sebenarnya akumulasi relatif juga cukup masif selama beberapa bulan terakhir oleh investor asing dan investor lokal dan di sini bergerak masih berada pada fase uptrend, mencoba untuk menembus MA 200-nya di kurang lebih level 2.800. SMGR mungkin akan bergerak menguat apabila level 2750 terjadi breakdown. Kita lihat target pertama adalah level 2.800. Namun perketat stop loss-nya untuk SMGR apabila SMGR itu tidak mampu bertahan di atas level 2.680 ya. Ada potensi untuk SMGR ke level 2.600 sebagai level support jangka pendek. baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Henry dengan berbagai macam rekomendasinya. Dan pemirsa kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pembukaan perdagangan sesi 1 di pagi hari ini. Kami pass through datanya dari RTI pemirsa. Baik, Mas Henry, kalau kita bicara terkait dengan prediksi dari pergerakan IHSG pasca kemarin melemah di atas 1%, bagaimana Anda melihat possibility pergerakan ataupun proyeksi pergerakan IHSG di hari ini? Ability pergerakan untuk ISG hari ini cenderung akan mengalami technical rebound, namun technical rebound-nya cenderung terbatas ya. Menutup gap saja di level kurang lebih 7.830 atau di level resisten saat ini ya Mas ya. Karena saya melihat bahwasannya secara jangka panjang sebenarnya berada pada fase uptrend, terus juga kemudian apa namanya aksi panik selling yang kemarin ternyata dimanfaatkan oleh investor jangka pendek untuk melakukan aksi beli bersih dan hari ini biasanya terjadi aksi profit taking dan kita masih melihat ya apabila level 7820 atau 7830 tidak mampu tembus, mungkin saya melihatnya pergerakan market hari ini akan cenderung sideways ke areal kuning untuk saat ini sih Mas. Selepas dari rebound yang terjadi pagi hari.